Continue for 14 kilometers. Halo, selamat sore teman-teman semua. Gimana kabar kalian di sana? Semoga sehat-sehat selalu ya. Baik lagi di channel Moge Harian bersama saya Ricky dan juga anak saya Cliff. Di channel ini Moge kita pakai tiap hari. Kita pakai untuk antar anak sekolah, kita pakai untuk aktivitas sehari-hari, dan juga kita pakai untuk touring, menjelajah tempat-tempat yang indah di Kota Malang dan sekitarnya. Sore hari ini menunjukkan pukul 3.30, jam setengah 4 sore. Kita berdua mau melakukan perjalanan ke Benjor Camping Ground. Benjor Camping Ground ini lokasinya kurang lebih 20 km dari Kota Malang. Benjor Camping Ground ini terletak di kaki Gunung Bromo. Jadi ya suasananya asri lah ya, dingin. Lokasinya nggak terlalu jauh sih dari Coban Jahe yang waktu itu kita ride berdua ke Kopi Taji. Dekat sama itu, sama-sama di daerah Tumpang. Berbeda dari video-video saya yang sebelumnya, biasanya kita review motor, kita riding. Kali ini kita akan coba camping guys. Kita akan camping ke hutan pinus. Pasti seru banget lah ya, menikmati alam sambil motoran, sambil menikmati air terjun di sana. Saya tahunya Benjor Camping Ground ini dari viewer saya. Saya lupa waktu itu siapa namanya. Saya coba cari di komen-komennya kok nggak nemu. Waktu itu saya dikasih rekomendasi sama dia. Coba camping di Benjor Camping Ground. Tempatnya asri. Oh oke. Nanti kapan-kapan saya coba ya camping di sana. Kita sih biasanya camping sama keluarga. Kita bawa tenda sendiri, kita camping berlima. Saya, istri, sama 3 anak saya. Cuman kayaknya kok kali ini nggak perlu bawa tenda ya. Soalnya tenda saya termasuk ukuran yang besar. Saya pakai tenda Arpenas, mungkin ada yang tahu, tenda keluaran dari Decathlon. Saya rasa ukurannya terlalu gede. Ini aja saya nggak bawa tenda aja udah bagasinya udah penuh. Bagasi kiri kanan, tour pack atas itu udah penuh. Nah, saya lihat di Instagramnya ini Benjor Camping Ground ini, mereka menyediakan persewaan tenda. Jadi saya rasa oke sih, nggak perlu bawa tenda. Nanti kita sewa tenda di sana. Beberapa perlengkapan yang kita nggak bisa bawa, kita mending sewa di sana aja, sambil meningkatkan pendapatan di sana. Sebenarnya kemarin saya sudah sempat survei sih di sana. Tempatnya oke, asri. Saking asrinya sampai listrik aja belum ada. Gak ada jalur listrik. Tapi di sana mereka menyediakan genset. Jadi kita tinggal isi ini aja, isi bahan bakarnya aja. Jadi mereka udah sediakan genset. Kalau dulu masih enak sih. Anak saya hari Sabtu itu nggak ada kegiatan di sekolah, libur. Jadi kadang Sabtu Minggu kita
nginap di Ranupane Bromo, kadang kita nginap di Probolinggo, di Bromo sana. Tapi sekarang karena hari Sabtu anak saya sudah masuk sekolah, jadinya nggak bisa sering-sering touring. Kalau mau touring mesti atur waktu pada saat anak saya libur. Nah, ini kebetulan anak saya hari ini hari terakhirnya dia ujian. Besok lusa hari Jumat dia ada aktivitas Jumat Sabtu Minggu, aktivitas OSIS di sekolahnya. Jadi saya rasa hari ini cocok sih. Aduh. Ya saya rasa hari ini cocok sih untuk kita riding, cari ketenangan, refreshing sebentar ke alam. Besok kita udah balik ke Malang dengan pikiran yang lebih fresh gitu. Ini kita melalui Bandara ABD Saleh. Jadi lokasinya ada di sebelah ini timur dari kota Malang. Kita mengarah terus bandara, terus lurus terus sampai ke Tumpang. Di Pasar Tumpang nanti kita belok kiri ke arah Candi Jago. Nah, itu kita sebenarnya melalui situs Candi Jago. Cuman sepertinya kita nggak keburu nih kalau kita mampir ke Candi Jago, karena saya berangkatnya udah kesorean. Lagian langitnya agak-agak mendung waktu itu. Saat ini langitnya agak mendung. Ini kita langsung menuju ke tempat camping ground. Kita dirikan tenda, keburu malam, keburu gelap. Nah, nanti malam setelah dirikan tenda, kita masak-masak sambil bakar api unggun. Lalu besok kita akan jalan-jalan ke air terjun. Kita sedikit hiking ke air terjun. Di sana ada 2 air terjun. Air terjun Sanusi dan air terjun Serikandi. Untuk treknya sangat menantang, guys. Seru lah pokoknya, ikutin terus. Nah, pertigaan ini lurus terus. Itu tadi kalau kita ke kanan kita masuk tol, kita lurus terus sampai ke Pasar Tumpang. Jalannya agak nanjak ini. Sampai ke Pasar Tumpang ini jalannya sedikit nanjak, jadi kita agak berakselerasi sedikit lah. Kalau Candi Jago ini saya pernah ke sana sama anak saya naik sepeda. Jadi anak saya ini hobinya naik sepeda. Kalau kita biasanya naik sepeda, saya, istri, sama anak saya ini jauh-jauh. Kadang 30 kilo, 40, 50 kilo gitu. Anak saya ini juga kalau berangkat ke sekolah, tiap hari dia naik sepeda. Pulang pergi ya lumayan, kurang lebih 8 kiloan. Apalah biar sehat. Nah, ini kita pernah ke arah Candi Jago ini sama anak saya. Nah, kalau arah ke Tumpang ini kalau sore agak padat, guys. Jadi kalau pagi dari arah Tumpang ke kota Malang itu yang padat karena banyak sekali pekerja-pekerja dari arah Tumpang, seperti tukang-tukang bangunan, kuli, kemudian pegawai-pegawai
pertokoan gitu, itu banyak yang dari arah Tumpang. Jadi kalau pagi itu padat sekali ke arah masuk ke Malang. Kalau sore-sore jam segini, jam 4, jam 5 itu arah balik ke Tumpang yang padat. Nah, ini harus rajin-rajin main klakson guys kalau di sini guys. Ini sebenarnya kalau kecepatannya saya bawa Goldwing sama bawa ini ya. Itunya mati. Dia paling mati di nanti di mana? Kecepatannya kurang lebih ya hampir sama lah Mbak Goldwing sama Harley. Cuman karena Harley ini suaranya dia kenceng, jadi kesannya kayak ngebut. Kalau Mbak Goldwing meskipun ngebut pun itu suaranya nggak terlalu mengganggu karena suaranya halus gitu. Ini kita sedikit agak buru-buru karena udah kesorean, keburu gelap, nanti mendirikan tendanya agak kesulitan. Nah gini guys, biar kalian dengar suaranya Harley juga kayak gimana. Ini saya coba pakai voice over guys, karena kemarin entah kenapa itu rekaman suaranya kok hilang. Jadi ini kita dubbing, kita voice over. Nah kita lurus terus arah ke Tumpang. Ini jalannya agak nanjak ini guys, jadinya RPM-nya agak tinggi kita mainnya. Kalau di kota-kota sih kita mainnya RPM rendah aja biar suaranya nggak terlalu mengganggu. Tapi kalau perjalanan agak jauh gini, kita gaspol. Kalau suaranya knalpot Harley ini memang sedikit kencang supaya memberitahu mobil-mobil di depan atau kendaraan di depan bahwa ada kendaraan yang besar mau lewat gitu. Coba kalau nggak ada suaranya seperti Goldwing itu ya dikit-dikit klakson, dikit-dikit klakson gitu. Kalau ini nggak perlu terlalu klakson gitu, orang sudah dengar ininya, suara motornya. Nah ini karena rekaman saya hilang, sepertinya saya harus berhenti ke Indomaret dulu untuk mengkoreksi mikrofon dan juga beli perbekalan buat di sana, beli cemilan-cemilan. Biasa guys kalau di tempat-tempat yang dingin, kalau camping gitu bawaannya pengennya masak melulu, ngemil mulu, nggak bisa diem mulutnya. Jadi kalau banyak cemilan gitu nggak terlalu kesepian lah kalau di hutan gitu. Jadi biasanya saya pakai mikrofon ini dari GoPro masuk ke dalam helm gitu. Terus ini saya coba pakai mikrofon wireless connect dengan handphone, lalu nanti saya gabungkan di video. Tapi ternyata nggak tahu kenapa ini suaranya ternyata nggak muncul di handphone, suara vokalnya
malah cuman suara sekitarnya aja yang muncul. Makanya ini di dubbing ulang voice over. Ini guys suaranya kalau bawa Harley ini lebih gimana gitu, suaranya lebih satisfying ya, memanjakan telinga banget gitu loh. Beda karakternya kalau sama Goldwing. Kalau Goldwing memang benar-benar cari ketenangan, bener lah, cari kenyamanan dan ketenangan di dalam berkendara. Kalau Harley ini sensasinya memang beda. Jadi dia ada suara-suara yang memanjakan telinga kita gitu loh. Dan juga getarannya juga beda. Ada getaran-getaran di tangan, di kaki, badan kita bergetar gitu lah. Beda karakternya dengan riding bawa Goldwing. Cuman kalau bawa Harley ini agak bingung mau sambil ngevlog karena gimana ya, kayak kurang bisa fokus gitu loh. Kalau bawa Goldwing sambil ngomong sambil nyerocos aja masih enak gitu. Nah ini kalau ada belokan kiri ini ke Coban Jahe atau ke Desa Taji yang episode kemarin kita, lah itu belok kiri situ kalau ke Kopi Taji. Viewnya keren guys. Jadi di Malang ini ada banyak sekali tempat camping ground. Kita bisa bawa tenda sendiri, kita bisa sewa tenda di sana. Biasanya camping ground itu rata-rata dekat dengan coban atau air terjun. Contohnya Coban Rondo di Batu itu dekat dengan air terjun Coban Rondo. Lokasinya ada di Pujon, Batu. Kita pernah sih camping di sana. Seru tempatnya, bagus, dingin. Kemudian ada Coban Talun, itu ada di Batu juga, dekat dengan air terjun Coban Talun. Lalu ada Coban Rais Camping Ground, itu di Batu juga, dekatnya air terjun Coban Rais. Lalu ada Ledok Ombo Poncokusumo, itu dekat dengan air terjun Sumber Pitu. Nah itu jalannya agak sedikit hiking gitu ya. Lokasinya di Poncokusumo, dekat-dekat sini juga, dekat Tumpang ini. Lalu ada Coban Jahe Camping Ground. Nah ini kita berhenti dulu di Alfamart untuk membetulkan ini mikrofonnya. Ini anak saya Cliff ini, dari dia umur 7 tahun sudah riding touring bareng. Guys, kita mandek ini dulu, Indomaret dulu, beli cemilan. Oh penuh sekali, lihat nih. Kita beli cemilan buat di sana. Kemudian ini belum rapat. Nah, ini barang-barang kita. Oh penuh banget. Kiri juga ada bagasi. Yuk kita gas menuju ke camping ground. Semoga lancar semuanya. Yuk. Jadi guys, kita mau menuju ke Benjor Camping Ground. Benjor Camping Ground ini ada di daerah Tumpang, Malang.
Jadi kalian ke arah timur aja, ke arah 400 Bromo. meters, turn left. Nah ini suruh belok kiri nih. Saya kasih ancer-ancer yang gampang guys. Ini banyak sih belokan, belok kiri sini bisa tapi lewat jalan kecil. Turn left. Ah berisiknya ini knalpotnya. In 500 meters, slide left. Aduh berisik banget. Sebenarnya lewat belokan tadi itu bisa. Tuh berisiknya. Lewat belokan tadi bisa, cuman ini aku cari ancar-ancar yang enak guys. Kasih ancar-ancar yang enak. Slide left, then turn left. Nah ini kalian kalau tahu pasar ini belok kiri. Biasanya kalau ke arah Bromo juga bisa lewat sini. Nah ambil kiri sini guys. Turn left. Nah ini kalian belok kiri. Benjor, lah itu ada tulisan Benjor kan nanti. Nah 500 meters, di sini turn left. ada Candi Jago, situs purbakala. Ini guys Candi Jago. Ini Candi Jago. Karena kita udah terlalu sore, kayaknya kita nggak usah ke sana deh. Ntar aja pulangnya. Pulangnya kita baru ke Candi Jago. Karena ini perjalanan masih panjang ini guys. Kemarin saya survei ke sana naik Goldwing. Jalannya bebatuan gitu. Tapi perjalanan ke sana view-nya bagus banget guys. Take the second left. Ini kalian belok kiri. Nah itu ada petunjuknya Benjor belok kiri. In 200 meters, turn right. Turn right. Kita ngelewatin kampung-kampung guys. Perkampungan penduduk. Continue for 8 kilometers. Ikutin jalan aja pokoknya. Pasti nyampe. Jalannya banyak kebun tebu, di kiri kanannya banyak perkebunan tebu guys. View-nya bagus banget guys. Tuh lihat tebu-tebu yang udah berbunga itu. Keren guys.
banyak peternakan ayam di sini. Nah, di Benjor ini karena jalan masuknya, akses masuknya ini cukup satu mobil. Jadi kalian kalau misalnya rombongan berapa mobil gitu, koordinasi sama pengelolanya. Jadi biar dikawal sampai sana. Aksesnya biar ditutup yang sana. Gitu guys. Tapi kalau cuma 1-2 ya, kalau pas berpapasan mesti gantian. View-nya kayak gitu guys, bagus banget guys. Oh, drone harusnya ya. Ya, itu bagus itu. Ya apa? Perjalanan kurang 11 menit. Oh, view-nya keren guys. Ini apa? Mau ngeturun? Tuh. Hah? Tapi kayaknya mau hujan ya di sana ya. Kita dirikan tenda dulu aja ya. Besok aja ngambil take drone-nya ya. Ya, besok aja. Karena kita kesorean dan kayaknya di daerah sana mendung. Jadi besok aja kita ambil take drone-nya. Sepanjang perjalanan ini view-nya bagus guys. Kiri kanan ini kebun tebu yang sudah berbunga, jadi kelihatan bunganya putih-putih gitu. Waduh, keren banget. Pokoknya saya kalau bawa Harley ini, kalau sambil ngevlog itu aduh harus benar-benar ekstra konsentrasi. Bingung apa karena suaranya yang bikin nggak fokus, bikin nggak konsen. Nah, kalau menurut GPS sih kurang 9 menit lagi nyampe. Cuman jalannya makadam, jadi agak lama harusnya. Dan ini kayaknya kayak mau hujan guys. Kita harus cepet bangun tenda dulu. Kalau tenda udah berdiri baru deh kita main-main drone. Ini mumpung Cliff udah selesai ujian. Hari ini hari terakhir ujian. Nah, hari Jumat dia ada acara di sekolahnya, nginep Jumat, Sabtu, Minggu. Jadinya bisanya hari ini sampai besok. Ya udah deh, disempat-sempatkan. Aku udah janji sama Cliff, nanti kita camping yuk. Nah,
kita pelan-pelan, ini udah melewati perkampungan penduduk, mesti pelan-pelan. Ada masjid bagus banget. Hey. Aduh, hampir aja kena layang-layang. Kalau di Banjor ini, dia kalau hari-hari biasa itu sepertinya off dia itu guys. Kalau Sabtu Minggu atau misalnya di booking sama lebih dari 10 orang, baru dia ada penjaganya. Kalau hari biasa nggak ada penjaganya. Jadi kalian kalau misalnya hari biasa, mesti kalau misalnya request ada yang jagain di sana, itu nambah 100.000 per orang, 50.000 untuk biaya penjaganya di sana. Di luar biaya masuk, biaya tenda dan lain-lain, dan juga apa namanya genset. Oh, di sini udah mulai dingin guys. Di sini udah mulai dingin. Kayaknya aku lupa bawa jaket. Ini kaki Gunung Bromo guys. Jadi Poncokusumo, Tumpang itu kaki Gunung Bromo. Yang kemarin kita konten di Desa Taji itu sebelah sana. Jadi di sini tuh banyak air terjun gitu loh guys. Di kaki Bromo ini. Nah, ini jalannya udah mulai rusak, udah mulai nggak mulus. Tuh, alami guys. Kita benar-benar ke alam ini. Kayaknya kita mending ngedrone dulu deh. Ya Pak. Ini ada tempat yang agak
Nah, di sini jalannya agak kurang mulus guys. Cuman masih oke sih, dilewatin motor maupun mobil masih aman kok. Pemandangan sebelah kiri jurang, sebelah kanan jurang. Jadi hati-hati ya guys ya. Nah, di depan kita lihat ada persimpangan. Nanti kita ambil yang sebelah kiri ke arah camping ground. Kalau yang sebelah kanan saya nggak tahu itu ke arah mana. Nah, jalannya memang agak kecil gini guys. Jadi yang jalan setapak yang kecil ini, yang jalan paving ini kurang lebih lebarnya hanya 60 cm. Sedangkan di sebelah kanannya itu ada jalan batu-batu. Nah, kalau untuk nanjak sepertinya lebih nyaman kalau kita ambil yang jalan paving. Cuman hati-hati banget ya, karena ini sebelah kiri jurang, sebelah kanan jarak antara batu-batu dengan paving ini lumayan tinggi, kurang lebih 10 cm. Jadi kalau kita berhenti di tengah-tengah, kalau kita nggak imbang, ini motor kita bisa roboh. Terutama kalau bawa mobil mesti ekstra hati-hati gitu guys. Tapi aman kok. Kalau kita bawa mobil, kalau sisipan dengan mobil dilawan arah kita, ya mungkin harus mundur kali ya, cari tempat yang agak luas. Nah, ini kita udah sampai di hutan pinusnya. Di sini udaranya dingin guys, view-nya juga keren banget, banyak pohon-pohon pinus. Jalannya agak makadam, agak berbatu-batu, jadi mesti ekstra hati-hati. Kalau pas musim hujan di sini agak licin jalanannya. Kebetulan ini cuacanya lagi bagus. Nah, ini kita ambil yang kiri guys, kiri ke arah Benjor Camping Ground. Jalanan sudah mulai agak enak, view-nya keren guys, banyak pohon-pohon, asri banget. Dengar suara-suara kumbang di alam, suara burung, suara jangkrik, aduh, benar-benar alam banget lah ya. Sudah dekat nih tempat campingnya, itu sudah mulai kelihatan. Nah, itu kita sudah memasuki Benjor Pine Camping Ground. Kita langsung ke loketnya aja. Suasananya asri guys, banyak pohon-pohon yang tinggi, betul banget sini. Akhirnya kita sampai juga guys di Benjor Pine Camping Ground. Setelah perjalanan kita, nah, karena yang kanan ini baru aja dibangun paving blocknya, jadi kita ambil yang kiri aja. Nah, ini pengelolanya, namanya Mas Tauhid. Nanti kalian kalau mau reservasi atau tanya-tanya hubungi aja kontak personnya.
mendirikan tenda di sini. Kita bermalam di sini, guys. Kemudian kita akan masak-masak, kita akan nyalakan api unggun, kita bercengkerama bersama dengan anak saya, dan juga menikmati malam di hutan pinus ini. Oke, sampai sekian dulu video kita kali ini. Perjalanan kita menuju Benjor Camping Ground. Selanjutnya di part 2 kita akan berbagi pengalaman kita mendirikan tenda, kemudian kita bermalam di camping ground ini. Dan nanti di part 3 kita akan berbagi keseruan kita menjelajah air terjun Sanusi dan air terjun Srikandi. Pokoknya ikutin terus ya perjalanan kita. See you, sampai ketemu lagi. God bless.